Kita balik ke informasi Bursa DKI 1, pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengikuti proses penjaringan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang diselenggarakan oleh PDIP. Selain Jarod, ada lagi 25 nama lain yang mengikuti proses penjaringan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengaku mengikuti tes seleksi calon gubernur Jakarta versi PDI Perjuangan karena diminta panitia seleksi. Jarod mengaku tidak perlu meminta izin dari Gubernur Basuki Cahayapurnama untuk mengikuti psikotes dan juga wawancara penjaringan cagup PDIP. Sejumlah bakal calon gubernur Jakarta mengikuti tes yang digelar tim penjaringan. Antara lain adalah Sandiaga Uno, Yusril Iza Mahendra, Abraham Lunggana, serta Hasnaini Mun. Mereka mengikuti psikotes dan seksi wawancara dengan biaya Rp5 juta. Namun Jarod Saiful Hidayat mengaku tidak membayar. Kami betul-betul mengedepankan sebuah aspek terkait dengan manajemen pemerintahan, intelektualitas. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendatangi warga korban penggusuran di akuarium Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara yang ternyata hingga kini ada yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Hussein Al-Idrus akan mempertahankan Kampung Luar Batang. Sebab itu merupakan hukum sejarah dengan tinggalan daripada Habib Hussein Al-Idrus, dan itu kita akan berjuang supaya tidak ada penggusuran di sana. Nah, kepada yang sudah terjadi penggusuran, maka kita akan melakukan advokasi untuk membela hak-hak mereka sebagai warga negara. Sementara itu, mengenai Luar Batang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bangunan-bangunan peninggalan Belanda di kawasan tersebut akan direstorasi seperti keadaan semula untuk dijadikan tujuan wisata. Dari temuan arkeolog, kawasan tersebut sejak semula memang merupakan kawasan bangunan milik VOC, bukan milik warga. Kalau zaman Belanda ada gudang VOC, dia kasih nggak kamu bikin rumah di atas gudangnya? Logika aja. Terus ada pasar heksagonal, di tengahnya kosong untuk orang lalu lalang. Bisa nggak kamu bikin rumah? Rencananya penertiban warga Luar Batang akan dilakukan setelah rumah susun untuk warga siap ditempati. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Hingga sore ini Ahok masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi dan Dirut PT APL Arisman Wijaya. Masih belum jelas apa saja pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Ahok. Sebelumnya saat ditemui di Balai Kota, Ahok menyatakan tidak ingin berspekulasi terkait dengan apa yang akan ditanyakan penyidik kepada dirinya pada pemeriksaan kali ini. Yang pasti saya dipanggil untuk jadi saksi melengkapi berkasnya Sanusi dan Arisman. Kayaknya mau naik ke pengadilan kayaknya. Itu aja. Saya nggak tahu. Pasti ditanyain prosesnya. Saya kira kalau soal proses teknis harusnya nggak banyak tanya ke saya karena saya tidak gitu ikutin. Yang teknis kan udah Ibu Tuti, Pak Gamal udah dipanggil 4-5 kali saya kira itu. Udah lebih dari cukup. Udah katam itu. Gimana cara bikin? Kira-kira Bapak akan melengkapi informasi apa aja begitu? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ditanya apa saja, pasti saya akan sampaikan apa yang saya tahu untuk saya sampaikan supaya untuk melengkapi. Ya kalau cuma duga-duga saya nggak berani kan. Nanti urusan KPK kan dia profesional, dia lebih tahu lah ada apa, nggak korum-korum gitu kan. Saya nggak bisa duga. 8 nama bakal calon ketua umum Partai Golkar telah siap bertarung dalam perebutan pucuk pimpinan Partai Beringin. Dari 8 kandidat yang muncul, diprediksi akan terjadi persaingan ketat antara kandidat berlatar belakang aktivis dengan kandidat berlatar belakang pengusaha. Kampanye bakal calon ketua umum Partai Golkar resmi dibuka pada Minggu 8 Mei 2016. Acara sosialisasi yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara ini disambut antusias para pendukung Caketum Golkar. 8 kandidat yang muncul mewakili 2 latar belakang.
4 diantaranya berlatar belakang aktivis, yakni Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yassin Limpo, dan Mahyudin. Sementara 4 lainnya berlatar belakang pengusaha, yakni Setia Novanto, Aziz Samsudin, Erlangga Hartarto, dan Indra Bambang Utoyo. Dari 8 kandidat ini diprediksi Ade Komarudin yang merupakan representasi dari kelompok aktivis akan bersaing ketat melawan Setia Novanto sebagai representasi politikus Partai Golkar berlatar belakang pengusaha. Andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dukungan dari daerah-daerah sendiri seberapa besar Kang atau bentuk apa? Insya Allah semua dukungan sampai hari ini alhamdulillah berbondong-bondong. Saya sangat optimis dan saya melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa terus demi kepentingan kemajuan Partai Golkar, dan juga tentu kita akan bekerja sama terus dengan pemerintah, khususnya mendukung pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dari sisi logistik, Setia Novanto lebih unggul daripada Ade Komarudin. Namun dari sisi integritas, Ade Komarudin lebih unggul karena belum pernah tersangkut kasus hukum atau kasus etik. Kalau tidak jujur, terstigma gitu ya, ini dia akan menjadi bulan-bulanan nanti. Oleh karena itu, kalau sudah lulus integritasnya, bagus sekali. Bagaimana kompetensinya, track recordnya gitu ya, passionnya dalam memimpin Golkar nantinya, menjadi manajer Golkar, lalu leadershipnya dan sebagainya. Menurut saya nomor 1 yang tidak bisa ditawar, bahwa yang bersangkutan betul-betul memiliki integritas. Selain Novanto dan Ade Komarudin yang diunggulkan, Erlangga Hartarto digadang-gadang sebagai kuda hitam dalam pemilihan ketua umum Golkar kali ini. Erlangga bahkan mengklaim telah menggalang kekuatan bersama calon ketua umum lainnya. Mungkin kita poros tengah, karena kami sudah berkomunikasi dengan 4 calon ketua umum yang lain, yaitu Syahrul Yassin Limpo, Aziz Samsudin, Mahyudin, bahkan Priyo Budi Santoso. Banyak faktor yang berpengaruh dalam kontestasi Golkar 1. Bahkan sikap pemerintah dinilai turut menentukan peluang para kandidat. Bagaimana kecenderungan arah politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala nanti akan terlihat dalam dinamika politik di tubuh Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Ya, sebuah diskusi menjelang Munaslup Partai Golkar sore ini tengah digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh muda Golkar bersama tokoh senior Golkar Akbar Tanjung diagendakan hadir dalam diskusi ini. Kami akan langsung menanyakan kepada rekan kami Gadis Bianca yang saat ini mengikuti acara diskusi tersebut. Gadis, apa garis besar yang dibahas dalam diskusi sore hari ini? Ya, Zaki, ini diskusi adalah peluncuran buku dari Ketua DPP Partai Golkar yang juga sekaligus tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Dalam peluncuran buku tadi, ia menyampaikan bahwa ini adalah bentuk dari semangat untuk mengembalikan Partai Golkar ini kepada hati nurani rakyat, karena judul buku ini adalah mengembalikan Golkar ke hati rakyat. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Doli, bahwa ia ingin menyampaikan kepada seluruh kader Golkar sebelum Munaslup berlangsung bahwa Golkar ini harus kembali untuk menyuarakan hati rakyat, di mana sudah tidak perlu lagi ada kalangan-kalangan elit yang ini jauh dari suara-suara rakyat. Dan kita tahu, Zakia, bahwa Doli ini merupakan salah satu tokoh muda yang cukup keras menolak adanya iuran wajib 1 miliar dalam putaran pemilihan ketua umum partai pada Munaslup 15 Mei mendatang. Memang dijadwalkan selain dari tokoh-tokoh muda Partai Golkar, hadir pula tokoh politisi senior Golkar Akbar Tanjung, namun ia berhalangan hadir, dan turut pula hadir dalam peluncuran buku ini adalah peneliti LIPI Siti Zuhro. Dan tadi peneliti Siti Zuhro juga menyampaikan pandangannya bahwa ini semangat ini bagus untuk perubahan partai, karena ini adalah perbaikan, diharapkan adanya perbaikan internal, menguatkan konsolidasi dan melakukan rekrutmen konsentrasi yang transparan. Selain itu juga tadi Doli menyampaikan bahwa diharapkan Munaslup nanti ini benar-benar mewujudkan rekonsiliasi yang utuh begitu, dan mewakili dari semua kalangan kader. Dan berikut keterangan wawancara kami dengan Siti Zuhro.
Dan mungkin ujungnya adalah termasuk Munaslup ini. Dan dengan Munaslup itu pun mereka juga memikirkan untuk menuliskan gitu ya, buku tentang hal-hal yang memang diperlukan oleh Golkar, termasuk bagaimana semangat memperbaiki kualitas Golkar di internalnya, melakukan konsolidasi, melakukan rekrutmen, melakukan kontestasi yang transparan, yang memberikan peluang kepada sesama kader dan sebagainya. Dan ada banyak review ya terhadap perjalanan internal Golkar yang tadi dikatakan juga itu 10 tahun terakhir ini memang terasakan gitu ya, kaderisasi itu tidak maksimal. Zakia. Iya baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya. KPK masih mendalami kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan politikus Partai Gerindra yang juga mantan Ketua Komisi DPRD DKI M. Sanusi. KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkara suap proyek reklamasi. Penanganan skandal suap reklamasi Teluk Jakarta hingga kini masih terus bergulir di Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta guna mendalami dugaan keterlibatan eksekutif dalam skandal suap reklamasi. Dugaan suap terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta juga membuat citra lembaga Dewan DKI semakin terpuruk. Berkali-kali, sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang juga pimpinan badan legislasi diperiksa KPK. Mulai dari M. Taufik, Mary Hotma, Federal Sofian, bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Selain itu, KPK juga beberapa kali memeriksa staf khusus Ahok, Suni Tanuwijaya. Suni mengaku ia merupakan penghubung Ahok dan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proses reklamasi. Sementara dari pihak pengusaha pengembang, KPK telah lebih dari 2 kali memeriksa pemilik PT ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, serta anaknya Presdir PT ASG Richard Halim. Namun hingga 2 bulan kasus ini bergulir, belum ada satupun dari berbagai pihak yang telah diperiksa tersebut ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK. KPK baru menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus suap ini, yakni mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, Presdir PT APL Ariman Wijaya, dan asisten pribadi PT APL Trinanda Prihantoro. Akankah pemeriksaan Ahok yang pertama kalinya oleh KPK ini berpengaruh pada penetapan tersangka baru dalam skandal suap reklamasi Teluk Jakarta? Kita tunggu saja langkah konkret dari KPK. Tim Liputan Metro TV. Saling mengklaim dukungan dan saling tuding seakan menjadi perkara biasa di setiap perhelatan politik. Termasuk tudingan bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan sejumlah pengurus daerah Partai Golkar untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada calon ketua umum tertentu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan membantah bahwa Presiden memberi restu kepada Setia Novanto lewat dirinya. Selain pemberian restu, Luhut juga disebut mengumpulkan pemilik suara agar memilih Novanto. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin mengintervensi proses pemilihan ketua umum Partai Golkar. Presiden juga tidak memiliki jagoan tertentu. Gini, saya tidak pernah ngumpulin DPD, jangan seliru ya. Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya, sikap pemerintah ya jelas sudah kita mendukung pelaksanaan Munaslup di Bali tanggal 15. Bantahan Luhut diamini Ketua Panitia Pengarah Munaslup Nurdin Halid. Menurut Nurdin, pertemuan pengurus daerah dengan Luhut murni inisiatif pengurus daerah, bukan atas permintaan Menko Polhukam. Sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat intervensi, khususnya yang berkaitan dengan seolah-olah ada arahan kepada para pemilih hak suara untuk memilih bakal calon tertentu. Itu clear. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada petunjuk Bapak Presiden pada prinsipnya siapapun terpilih di forum Munaslup yang demokratis ini, ya, yang konstitusional ini, itu pemerintah welcome siapapun. Jelang perhelatan politik seperti pemilihan ketua umum yang akan digelar Partai Golkar hari Minggu mendatang, klaim-mengklaim, tuding-menuding akan jamak terjadi.
Dari 8 nama yang bertarung, 3 mengklaim mengantongi dukungan dari Presiden serta mengantongi suara lebih dari 300 suara. Padahal pemilik suara tidak sampai 700 orang. Tim Liputan Metro TV.